Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kata Ai hari ini luar biasa. Ya. Kemudian hari ini kita akan melakukan praktikum. Jadi praktikumnya ada 4, ya, ada 4 perlakuan, 4 praktikum. Jadi setiap kelompok dengan praktikum yang berbeda-beda. Kemudian silakan satu orang mau memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syataratil maut wa nazatan minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca doa selamatan. Panjang. Oke, sebelum kita memulai praktikumnya, ada baiknya kalian melihat dulu video yang akan saya bagikan. Saya lihatkan. Jadi dilihat dengan sesama ya. Video itu menceritakan tentang apa? Transfusi darah yang biasa kita sebut dengan donor darah. Jadi di situ ditampilkan apa? Yang bisa darah, jenis darah yang bisa ditransfusikan. Jadi kita memiliki ada berapa jenis darah? Secara umum 3, Bu. 8. Coba apa yang betul? Ada? Yang bahan. Ada? Universal dan ada yang menjadi resipien universal. Resipien itu adalah orang yang menerima darah. Ya, jadi misalnya kalau air kecelakaan, yang pertama
pertama dilakukan adalah memeriksa darah. Kalau misalnya terjadi pendarahan yang hebat, jadi yang pertama diperiksa adalah golongan darahnya dulu. Kalau golongan darahnya sudah diketahui, baru nanti dicari donor darah yang orang yang cocok darahnya dengan darah si. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kurang jelas, mengidentifikasi komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Yang ketiga, menganalisis proses terjadinya pembekuan darah. Dan yang terakhir, menganalisis golongan darah yang ditransfusi pada manusia. Kelompoknya masing-masing? Ya. Saja. Jadi di meja kalian sudah ada alat dan bahan, kemudian LKPD-nya. Ya, LKPD-nya sudah saya kirimkan juga di WhatsApp kalian. Jadi nanti bisa dikerjakan secara online, tapi juga bisa dikerjakan secara offline. Ya, dengan LKPD yang ada di meja kalian. Kemudian kelompok 1 itu tentang komponen-komponen darah. Kelompok 2 mengidentifikasi golongan darah pada manusia. mengidentifikasi golongan darah pada Manusia. Kelompok 3 pembekuan darah. Dan yang keempat transfusi darah. Kemudian di LKPD-nya sudah ada langkah kerjanya. Silahkan didaftarkan berdasarkan LKPD, langkah kerja pada LKPD. Karena kita memiliki 2 sesi, jadi nanti ada sesi presentasi. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk eksekusi, untuk melakukan praktikum. Kemudian 15 menit berikutnya untuk kalian melakukan presentasi. Ya. Jangan lupa laporannya dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memulai sebuah percobaan yang mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Di sini kami punya seorang pasien. Ini Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi saya Nama saya Rita. Jadi di sini kami akan sebelum kami membuat praktikum tentang komponen penyusun darah. Jadi di sini alat-alat yang kami butuhkan yaitu ada pelet, yang ketiga ada tusuk gigi, yang keempat gelas ukur, dan juga tablet setes. Dan bahan-bahan yang diperlukan di sini ada untuk bahannya minyak kelapa, berwarna-warna merah, dan juga air bersih, serum anti A, serum anti B, dan ini kuatnya bagus kan, kamera berjernih, nanti licin kan, bisa kita pakai ini untuk merekam. selanjutnya langkah yang pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan yang kita butuhkan, dan kemudian yang pertama ukur minyak goreng
menggunakan gelas. Habis itu tuangkan di ke dalam Tuangkan minyak goreng ke dalam tabung gas. tuangkan minyak goreng ke dalam tabung gas. Oke, siapa mau jadi? Kemudian yang kedua, selanjutnya campur air ini. Barang kan nanti dicampur sama. Oh, siapa deh? Kita nih siapa? Habis itu selanjutnya nanti apa ini ya? Bikin sesuai dengan Tetesi minyak goreng yang telah dicampur air dengan Kami dari kelompok 2 akan memulai praktikum kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memulai membuat praktikum. Pertama, basahi, ambil alkohol dan kapas untuk membersihkan area ujung jari keempat, yaitu jari manis. Kalau misalnya dua terlalu pekat, tiga terlalu pekat, bikin dua saja. Oh iya, tulis dulu. Sabar. Yang ini kok. D. Yang kedua darah dari pasien. Yang ketiga aquades. Mau aku ada. Bangga. Yang ketiga, bersihkan jarum dengan kapas beralkohol 70%. Kemudian masukkanlah jarum tersebut di salah satu ujung jari dengan kalian. Stopwatch ya. Masnya lihat loh. Iya. Ini kok pakai pipet? Maksudnya memang mesti pakai pipet toh? Kan terada. Di sini tuh ada. Oh, Ini langsung. Kita salah. Paling tua yang itu beda tuh. Tambah sini tadi itu kita udara apa itu? Isi dong, isi.
itu tuh lalu pegang. Maksudnya Dennis pegang pakai saat. Oke. Selanjutnya, berilah setetes serum anti A pada darah di kaca objek A dan serum darah anti B di kaca objek B. Mau yang dari mana? Kiri atau kanan terserah. Ya sudah. Satu tetes. Terlalu banyak. Kalau dipegang, nanti akan bisa dibedakan. Uang ulang. Selanjutnya, aduklah tetesan darah yang telah ditetesi serum dengan tusuk gigi. Sekarang kita pijat. Amati hasilnya, apakah terjadi penggumpalan darah atau tidak. Tekan saja. Harus. Bukan, tekan dia itu. Itu. Belum bisa keluar. Sudah. Itu, putar. Putar. Oke. Kayak begitu saja. Yang merah sana ganti lagi. Iya, terlalu pekat itu kan? Ini ya. Oke. Jangan menganga keneng supaya apa ini? Ramah dia. Bang ada banyak. Amai. Tiba-tiba kekurangan darah. Ya bukan bekuan darah ini, apa ini? Coba pijit baru apa ini? Mau fisika? Iya keluar kayak apa ini? Kuat. Sudah. Langsung taruh sudah. Clara, bagaimana Ini, rasanya? Alkohol dulu. Kita pakai yang tadi saja. Dari siapa yang mau taruh? Tetes. Aduk ya? Aduknya tapi dia pun apa ini beda? Ya, Bu. Iya, ini. Aul yang satu. Aul yang A. Ini. Satu tetes untuk A. Apa beda belum putar? Awal kamu kan? Oke. Langsung aduk. Olehnya apa? Ulang. Penjelasan. Nanti dijelaskan yang warna kuning yang lapisan yang di atas, lapisan tengah, kemudian lapisan yang di bawah, kemudian bercak-bercak gumpalan-gumpalan ini apa? Ini dijelaskan. Oke. Kan nanti ada plasma darah, ada plastik, kemudian yang di tengah ini apa? Oke.
Pijat-pijat di tangan deh. Pijat-pijat kayak tangan dulu. Ganti apa ini ya? Ganti ini. Baru boleh. Jangan keras. Nah, pas pijit dia baru apa ini? SPT. Ini sudah. Nama kelompok. Anggota-anggota kelompok. Sedikit. Al-Bagadang ka dari malam ka. Fiskal. Kemarin makan ikan terlalu banyak. Biasanya kalau tegang dia keluar sedikit. Relax saja, santai. Anggap saya terada apa-apa. Tambah satu lagi. Bisa keluar, mari sih tambah satu lagi. Ibu. Ini sudah. Ya. Sudah. Langsung itu saja. Habis itu catat dia pun itu hasil. Dia sesuaikan saja dengan laporan. Nah, dia dengan laporan hasil itu. Jawab pertanyaan itu sesuaikan dengan laporan. Jadi saya boleh dimanipulasi ya. Iya. Misalnya tinggal bagaimana? Itu seperti ini. Makanya lebih cepat menentukan. Kalau yang lebih cepat menentukan. Tapi jelaskan dia. Tadi itu apa? Aturan pertama dari undang-undang A dituangkan ke semua. Catat dia penghasil. Tidak. Ada seperti apa masih itu terlalu cepat. Itu dong. Kalau misalnya ini terlalu cepat, saya saja begini. Oke. Jadi tak usah langsung saja. Ini kita jelaskan dia ini dong. Jadi ini kalau misalnya A jadi perubahan warna apa? Warnanya apa? Kalau misalnya warnanya tetap, warna kalau misalnya perubahan A tadi. Jadi kata ada perubahan. Lumayan juga saja ada perubahan. Maksudnya ada perubahan. Dan ini tetap ada perubahan. Warnanya apa? Nilai. Misalnya di sini kita langsung apa ini dia? Kalau langsung jalan ke sana. Nilai. Warna ungu kan? Sorry, bentar ya. Yang kamu minum. Ujinya untuk golongan darah B. Golongan darah B tadi warnanya apa? Biru.
Yang terjadi perubahan lagi mana? Ini dari atas sedikit. Ini juga dia punya. Kalau biru di merah berarti ini nanti yang berubah warna. Ini berubah warna, yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini berubah. Itu dia agak sedikit ini kok. Sudah. Nah, yang kuning ini plasma darah. Kemudian lapisan yang di tengah ini apa? Yang ini kan sudah pasti. Iya. Yang bercak-bercak ini nama apa? Sebenarnya ini bagus lah. Ya, ini dia bercaknya lebih tambah. Kalau ini Tapi kurang kocok gitu. Ini kurang kocok. Iya. Kurang kocok, jadi dia biasa. Nanti dia kan apa ini dulu? Mengendap dulu baru. Sudah nak. Nanti baru dia. Apa ini langsung terus di sini Pak? Terbentuk dari apa? Lapisan yang paling atas. Itu plasma darah itu terbentuk dari apa? Yang terbentuk yang di sini kan. Jadi terbentuk dari apa? Kalau misalnya lapisan yang paling atas biasanya air dan minyak apanya yang di atas. Nah, bukan karena plasma darah itu terbentuk dari apa, tapi hasil ini terbentuk dari apa. Nanti kan analoginya kan ada di sini. Nah, jika dianalogikan dengan komponen nyusun darah, maka disebut apakah lapisan paling atas. Seperti itu. Oke. bentuk-bentuknya itu dia pada perubahan dari suku apa sama vitamin K lebih tinggi trombokinasenya yang cepat menyerap menyerap CA dengan vitamin K. Jadi ini walaupun dia sebenarnya kalau misalnya banyak, kalau logikanya kan kalau misalnya dia sedikit berarti ini sukar toh sukar untuk menyerap CA dan vitamin D. Tapi kalau misalnya ini banyak kemudian sini juga normal, nah itu nanti untuk mengubah trombokinase menjadi protombin juga lebih cepat. Sudah. Scroll. Sudah bukan lagi. Masukkan. Udah selesai. Nah, isi. Untuk presentasi, siapa yang mau bantu? Silakan hasil praktiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu komponen penyusun darah dan materi akan dijelaskan. Halo semuanya, selamat siang. Jadi kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum kami yang tadi sudah kami buat, yaitu praktikum tentang komponen penyusun darah yang menggunakan alat dan yang menggunakan bahan minyak goreng, pewarna dan juga air dan langkah-langkah yang kami buat yaitu dengan cara mencampurkan masing-masing 5 ml dari minyak goreng dan juga air ke dalam tabung reaksi dan kemudian mencampurkan 3 tetes pewarna merah ke dalam tabung reaksi dan juga mengkocoknya selama 1 menit dan meninggalkannya selama 3 menit. Jadi ini hasil dari praktikum kami tadi. Dan juga berikutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada pada LKPD yang dibagikan oleh ada beberapa lapisan yang terbentuk pada saluran tersebut. Lapisan yang paling atas terbentuk dari minyak. Ciri-cirinya yaitu berwarna kekuningan dan memiliki bercak-bercak merah. Yang ketiga terbentuk dari apa lapisan yang paling tengah. Bagaimana ciri-ciri lapisan paling tengah? Terbentuk dari pewarna makanan dan berwarna. Terbentuk dari apa lapisan yang paling bawah? Bagaimana ciri-ciri lapisan paling tengah? Termasuk dari pewarna makanan dan air. Ciri-cirinya yaitu berwarna merah dan juga cair seperti air. Keempat, terbentuk dari bercak merah pada larutan. Bagaimana ciri-ciri bercak tersebut? Terbentuk dari pewarna dan minyak berwarna agak lebih muda, pink, dan juga terbentuk dan tersebar pada plasma darah. Kelima, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka disebut apakah lapisan paling atas? Kemudian apa fungsinya? Lapisan yang paling atas yaitu plasma darah. Fungsinya yaitu membantu menjaga tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan kebutuhan sesuai kebutuhan, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pengumpulan darah serta membantu melawan infeksi. Jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka disebut apakah lapisan tengah. Kemudian apa fungsinya? Lapisan tengah disebut leukosit yang berfungsi leukosit yaitu sebagai pertahanan tubuh dalam melawan infeksi atau dehidrasi. Trombosit yaitu membantu menghentikan tindakan. Ketujuh, jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka apa lapisan paling bawah, kemudian apa fungsinya? Lapisan yang paling bawah disebut eritrosit. Eritrosit memiliki fungsi sebagai pembawa oksigen dan paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka disebut apa bercak merah pada larutan. Kemudian apa fungsinya? Keping darah atau trombosit yaitu membantu menghentikan peredaran darah bila perlu kemungkinan infeksi.
kami dari praktikum yang sudah kami buat tadi. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 4 komponen pada darah, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua sel-sel darah, di mana ada 3 sel-sel darah, yaitu yang pertama sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit, dan yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau yang disebut juga dengan trofosit. Yang berikutnya dari praktikum ini dapat kami lihat komponen-komponen penyusun darah, yaitu lapisan yang paling atas ini yang berwarna kuningan ini disebut dengan plasma darah, dan juga yang lapisan yang paling tengah ini disebut dengan sel darah putih atau leukosit, dan juga yang paling bawah adalah sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan puncak pada plasma darah ini disebut juga dengan trofosit. Demikian hasil presentasi dari praktikum yang kami 1. Kurang lebihnya saya dulu dari Saya mau bertanya. di sini kami buka pertanyaan sesuai. Ada pertanyaan dari kelompok lain, mungkin ada yang kurang jelas atau ada sanggahan-sanggahan. Terima kasih hasil praktikum kelompok kami. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Untuk tidak membuang-buang waktu, di sini saya akan silakan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Kepada teman saya. Ya, seperti yang sudah disampaikan dari moderator, bahwa dari kelompok kami menjelaskan tentang mengidentifikasi golongan darah pada manusia. Di sini ada alat dan bahan yang kami siapkan. Alatnya berupa blood lancet atau jarum, tentunya ada palet, dan ada tusuk gigi, juga ada kapas. Bahan yang disediakan berupa serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan serum anti D. Dan selanjutnya ada darah dari pasien. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab mengenai hasil pengamatan yang kami lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu, ada berapa orang di kelompokmu yang bergolongan darah A, B, AB, atau O? Golongan darah mana yang terbanyak? Seluruhnya bergolongan darah A. Jadi kenapa jawabannya seluruhnya bergolongan darah O? Karena pada saat melakukan praktikum, hasil pengamatan yang kami lakukan, sebenarnya kami menggunakan 1 orang saja, yaitu Denisa, untuk melakukan tes penentuan golongan darah. Di sini yang kami dapati hampir seluruh serum antibodinya itu tidak menggumpal. Jadi hasilnya O. Dan kemudian kami menggunakan orang kedua lagi, dan hasilnya pun tetap sama, itu golongan darah O. Begitupun juga dengan orang ketiga. Yang ketiga itu, jelaskan proses penentuan golongan darah pada manusia. Mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini akan dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang dimiliki. Dan
dan berdasar jenis antigen dalam darah atau antigen A dan B, serta antibodi yang dihasilkan untuk menghancurkan antigen tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apa fungsi serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D pada tes golongan darah? Anti A mengetahui golongan darah A, anti B untuk mengetahui golongan darah B, anti AB untuk mengetahui golongan darah AB, anti D untuk mengetahui golongan darah resus. Dan yang keempat, apa pentingnya kita mengetahui golongan darah kita? Yaitu untuk mencegah respon berbahaya, memudahkan dokter dan tenaga medis lainnya, mencegah masalah kehamilan, mengetahui jenis darah yang dimiliki. Oke, saya akan menjelaskan dulu. Di sini pentingnya mengetahui golongan darah kita. Yang pertama, mencegah respon berbahaya. Jadi, mengapa mencegah respon berbahaya? Jadinya, jika menerima donor darah yang tidak sesuai dengan golongan darah yang dimiliki, akan memicu respon kekebalan yang membahayakan nyawa. Jadi contohnya, jika kamu mendapatkan donor golongan darah B+, padahal golongan darah yang kamu miliki adalah A-, maka antibodi di dalam tubuh justru menghancurkan darah yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, kamu mengalami demam, penurunan tekanan darah, dan menggigil akibat mendapatkan donor yang tidak sesuai. Selanjutnya, memudahkan dokter dan tenaga medis lainnya. Alasan penting lainnya adalah untuk mengetahui golongan darah bisa memudahkan dokter dan tenaga medis lainnya. Apabila kamu mengalami keadaan darurat, maka seperti kecelakaan hebat dan butuh transfusi darah secepatnya. Selanjutnya, mencegah masalah kehamilan. Sebelum kamu berencana menikah dan memiliki anak, sebaiknya periksakan terlebih dahulu golongan darah kamu dan pasangan. Pasalnya, pasangan yang memiliki resus darah yang berbeda dapat menimbulkan masalah kehamilan. Apabila resus yang kamu miliki adalah negatif dan resus pasangan adalah positif, sistem kekebalan tubuh memicu produksi antibodi resus yang berisiko merusak dan menghancurkan sel darah merah bayi yang sedang dikandung. Kondisi ini disebut dengan inkompatibilitas resus. Yang terakhir, kesimpulan yang kami dapat dari hasil pengamatan ini. Dari hasil praktikum, kesimpulan yang kami dapat, jika terjadi gumpalan pada serum anti A, maka golongan darahnya adalah A. Dan jika terjadi gumpalan pada serum anti B, maka golongan darahnya adalah B. Dan jika terjadi gumpalan pada serum anti A dan anti B, maka golongan darahnya adalah AB. Dan jika tidak terjadi penggumpalan darah pada semua serum antibodi, berarti golongan darahnya adalah O. Di sini kami mengambil lagi kesimpulan, jika seseorang di dalam sel darahnya mengandung agglutinogen A dan serum darahnya dapat membuat agglutinin B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Selanjutnya, jika seseorang di dalam sel darahnya mengandung agglutinogen B dan serum darahnya dapat membuat agglutinin A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Jika seseorang di dalam sel darahnya mengandung agglutinin A dan B, tetapi serum darahnya tidak dapat membuat agglutinin, maka orang tersebut golongan darah AB. Yang seseorang di dalam darahnya mengandung agglutinogen, tetapi serum darahnya dapat membuat agglutinin A, D, maka orang tersebut golongan darah. Itu tadi hasil praktikum kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilahkan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, di sini kami akan tutup. Mungkin itu saja hasil presentasi praktikum dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami, yaitu tentang pembekuan darah. Untuk itu saya persilakan kepada para pemateri untuk menjelaskan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Atilia Zawabila. Saya selaku salah satu anggota dari kelompok 3. Praktikum yang kami lakukan pada kali ini yang berjudul yaitu pembekuan darah. Alat dan bahannya tersendiri yaitu yang pertama alat, pen lancet dan jarum French, kaca objek, tusuk gigi, stopwatch, kapas, tisu. Sedangkan bahannya alkohol 70% dan darah. Oke teman-teman, tadi yang kita lakukan adalah untuk mencari tahu pada darah probandus yang mana atau darah pasien yang mana yang memiliki atau tingkat hemoglobin, yang memiliki tingkat trombosit darah yang lebih cepat untuk membentuk benang darah atau fibrin, yaitu dengan cara kita membuat atau menusuk jari kedua pasien, dan juga setelah ditusuk kita taruh di atas kaca dan kemudian kita aduk-aduk selama beberapa detik sekali, yaitu kita menggunakan waktu 15 detik sekali dan membuat pengamatan darah pada pasien yang mana yang memiliki atau trombosit yang bereaksi lebih cepat untuk membentuk benang fibrin. Ya, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang hasil pengamatan, yaitu yang pertama. Ini di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu yaitu manakah yang lebih cepat mengumpat. Jadi tadi yang kita amati tadi pada pemeriksaan darah probandus dan benang fibrin pertama kali terlihat pada waktu koagulasi 3 menit 50 detik dari waktu pertama. Sedangkan probandus 2 benang fibrin terlihat pada waktu 4 menit 9 detik. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu, adakah pengaruh jenis kelamin terhadap pengumpalan darah? Dari pengamatan dan beberapa informasi yang telah kami cari, jawabannya tidak ada, karena pengaruh terjadinya penggumpalan darah itu terjadi tergantung cepat dan lambatnya reaksi trombosit membentuk benang fibrin, dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya penggumpalan darah? Jadi dari pengamatan yang kita dapat simpulkan adalah ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yang mempengaruhi cepat dan lambatnya penggumpalan darah yaitu waktu reaksi trombosit membentuk benang fibrin. Keadaan atau suatu kondisi setiap orang untuk yang mana trombositnya akan memecahkan trombosit untuk mengeluarkan trombokinase itu pada setiap orang berbeda-beda. Dan kemudian faktor kedua yaitu tingkat viskositas atau kekentalan darah, karena dari situs yang kita ambil bahwa darah yang kental itu dia dapat cepat untuk melakukan pembekuan darah. Dan selanjutnya yaitu tingkat gula darah pada tubuh. Poin yang kita ambil bahwa seseorang yang memiliki tekanan gula darah yang tinggi, dia akan memiliki kadar gula darah atau kekentalan darah lebih tinggi. Makanya pada saat pengamatan bisa dilihat bahwa saya Bahri Albar, dia memiliki waktu koagulasi atau pembentukan benang fibrin yang terlihat, dia muncul pada saat 0 menit ke-3 detik ke-50, dan sedangkan pada pasien kedua dia memiliki benang fibrin terbentuk pada 04 atau menit ke-4 menit ke-19. Kesimpulannya yaitu proses pembekuan darah atau pembentukan benang fibrin pada luka sangat berpengaruh pada jumlah trombosit pada darah yang nantinya akan pecah untuk mengeluarkan trombokinase yang berpengaruh pada proses selanjutnya untuk menutup luka dengan benang fibrin. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok keempat atau kelompok yang terakhir. Di sini kami akan membahas tentang analisis atau pengamatan yang kami lakukan pada praktikum tadi tentang transfusi darah. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Pada transfusi
darah tadi, adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu beker gelas, spatula, air berwarna makanan merah dan biru. Langkah yang kami gunakan yaitu siapkan beker gelas sebanyak 8 gelas, kemudian bagi 2 kelompok yaitu kelompok donor dan kelompok resipien. 2 gelas pada masing-masing kelompok diberi tanda dengan huruf A, B, AB, dan O sebagai penanda golongan darah. Yang ketiga, masing-masing gelas diberi pewarna makanan berbeda yang akan mewakili golongan darah yang berbeda. 4. Isi ke 8 gelas tersebut dengan air kurang lebih separuhnya. Yang kelima yaitu teteskan masing-masing gelas dengan pewarna makanan pada masing-masing gelas tersebut. Gelas A berwarna merah, gelas B berwarna hijau, gelas AB berwarna merah dan biru, dan gelas O bening. Adapun percobaan pertama yang kami lakukan adalah ambil gelas A dari kelompok donor dan tuangkan air pada gelas A, B, AB, dan O di kelompok resipien. Dari hasil pengamatan kami pada percobaan pertama, pada gelas donor yang pertama, gelas A warnanya tetap, tidak ada perubahan. Gelas B juga tetap, gelas AB tetap, gelas O berubah dengan warna sedikit kepinkingan. Gelas B, gelas kedua, gelas A berubah menjadi sedikit berwarna ungu. Gelas B tetap, gelas AB tetap, gelas O berubah warna agak sedikit biru. Selanjutnya gelas AB atau gelas ketiga. Yang pertama dia berubah, yaitu berubah agak ke ungu-ungu. Gelas kedua tetap, gelas ketiga tetap, gelas O berubah keunguan. Gelas keempat. Selanjutnya gelas O atau gelas keempat. Pada gelas pertama dia tetap, gelas kedua dia tetap, gelas ketiga pun masih sama tetap, dan gelas keempat pun dia masih sama tetap. Selanjutnya, dari hasil pengamatan golongan darah, apakah yang merupakan donor universal? Jelaskan. Jadi, jenis donor universal darah AB maupun pada golongan darah A, B maupun AB, sehingga disebut sebagai donor universal karena tidak mengandung antigen A maupun B pada eritrositnya. Yang kedua, dari hasil pengamatan jadi dari pengamatan yang telah kami amati tadi, bahwa golongan darah O setelah kita melakukan percobaan pada setiap gelas itu warnanya tetap tidak berubah. Yang kedua, dari hasil pengamatan golongan darah, apakah yang merupakan resipien universal? Jadi golongan darah yang merupakan resipien universal yaitu golongan darah AB karena tidak terjadi perubahan warna. Dia tidak terjadi perubahan pada warnanya, sehingga disebut sebagai resipien universal. Ia bisa menerima transfusi darah A, B, AB, dan O. Namun golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya ke orang yang memiliki golongan darah AB saja. Selanjutnya di sini ada skema yang sudah kami lengkapi. Dari skema ini dapat kita ketahui bahwa golongan darah O dapat menerima dan mendonorkan darah kepada golongan darah O itu sendiri. Golongan darah A dapat menerima dan mendonorkan darah kepada golongan darah A itu sendiri. Golongan darah B dapat menerima dan mendonorkan darah kepada golongan darah B itu sendiri. Dan golongan darah AB dapat menerima dan mendonorkan darah kepada golongan AB itu sendiri. Dan di sini darah O dapat mendonorkan ke semua jenis golongan darah sehingga disebut sebagai donor universal. Sedangkan golongan darah AB ia dapat menerima transfusi darah dari semua jenis golongan darah. Tapi sehingga dia disebut sebagai resipien universal. Namun dia hanya dapat mendonorkan darah kepada golongan AB saja. Oke, kemudian kesimpulan. Berdasarkan yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan, di sini saya mengangkat kesimpulan
bahwa golongan darah O dapat mendonorkan darahnya ke seluruh golongan darah sehingga disebut donor universal. Semua transfusi darah dari semua golongan darah sehingga disebut resipien universal. Catatan pentingnya untuk kalian semua bahwa golongan darah AB hanya bisa didonorkan ke golongan darah AB saja. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kami tutup. Bila ada kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya macam ada orang kecelakaan ke saudara AB, terus contohnya di rumah sakit itu akan dia bukan kantong darah habis, cuma bisa dapat donor dari apa? B. Kalau AB itu bisa mendapatkan donor dari semua. Semua bisa mendonorkan darah untuk dia, tapi dia hanya bisa mendonorkan darah untuk A, B, dan AB saja. Jadi sesamanya dia AB, atau dia mendonorkan ke A dan dia mendonorkan ke B. Cuma itu saja. Tapi dia bisa menerima darah dari semua. Pertanyaan kita lakukan tulis dulu ya. Oke. Silakan buka HP-nya masing-masing. WhatsApp group. Trombokinase. Ya, saya tunggu. Masih belum ada yang bergabung. Sini pertama. Tepuk tangan. Oke, terkait dengan hasil praktikum kali ini, jadi silakan dari kelompok masing-masing ada yang bisa membuat kesimpulan atau 2 orang saja. Silakan 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil tentang materi saya itu tentang komponen penyusun darah. Jadi di sini komponen penyusun darah ada 4, yaitu plasma darah, kemudian eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Kemudian yang berikutnya yaitu mengidentifikasi golongan darah. Jadi tadi sudah kita melakukan praktek mengidentifikasi golongan darah, dan kami dapat mengetahui dengan serum-serum apa saja
apa saja golongan darah kami nanti. Golongannya terdiri dari empat yaitu AB, A, B dan juga O. Saya menjelaskan tentang yang tadi telah mempelajari. Tadi kita telah belajar mengenai pembekuan darah yang mana pada saat tubuh mengalami luka, darah akan membuat atau menutupi luka itu dengan membentuk benang fibrin, yang mana dari semua komponen-komponen darah yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang sangat berpengaruh dalam pembentukan benang fibrin untuk menutup luka, yaitu trombosit pada darah. Kemudian yang kita belajar tadi bahwa dari semua atau 8 total golongan darah yang ada, yaitu AB, AB maupun O yang mana ada positif dan negatif, yang dapat fakta menarik yang saya ambil yaitu ada golongan darah yang dapat mentransfer darahnya kepada seluruh golongan darah, yang dapat melakukan transfusi kepada seluruh golongan darah, yang mana darah itu adalah darah O, yang ini tadi dibilang bahwa darah O ini disebut darah universal atau donor universal. Yang kedua yaitu adalah ada darah yang dapat menerima transfusi dari semua golongan darah, yaitu darah AB, yang mana darah AB disebut dengan resipien universal. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, ini kita sudah ada di ujung pertemuan kita. Akan saya bagikan link Padlet untuk kalian memberi refleksi ya atas pembelajaran kita hari ini. Silahkan buka grup WhatsApp-nya. Di situ sudah saya kirimkan link Padlet. Saya kasih waktu 3 menit. 3 kata untuk pembelajaran kita hari ini. Oh, ini menjelaskan. Oke. Alia darah. Oh, yang dipelajari darah unik dan menyenangkan. Smith jelas, seru dan menyenangkan. Cindy seru, enjoy dan senang. Tasya seru, semangat dan menyenangkan. Dengan berhasilnya refleksi tadi, berakhir pertemuan kita.